kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat sore Given. Tahukah kenapa Mister panggil Given? Tidak tahu, Pak. Saya mendapat laporan dari guru lain yang merasa beliau terganggu karena di kelas Given ada yang bermain disertai suara bising, dan beliau bilang kelas Given sedang bermain dengan suara bising. Iya, Pak. Nah, kira-kira Given tahu tidak bahwa sebenarnya suara bising terdengar sampai keluar kelas itu mengganggu kelas? Tahu, Pak. Menurut Given, kalau misalnya Given sedang belajar, kemudian ada teman lain yang bermain-main dengan bising, kira-kira terganggu tidak? Iya, Pak. Saya merasa terganggu. Dan yang saya lakukan kemarin mengganggu orang lain yang sedang belajar di kelas sebelah, Pak. Nah, begini, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Nah, itu manusiawi. Saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi saya ingin Given tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi ya. Baik, Pak. Given pasti punya alasan. Kenapa Given bermain dengan suara bising? Iya, Pak. Karena ada tugas yang deadline-nya lama. Kemudian saya juga senang berlatih sambil bermain bersama teman, maka saya tanpa sadar mengeluarkan suara yang membuat bising dan terdengar keras dari ruangan sebelah. Yang dilakukan Given boleh-boleh saja, tetapi juga harus tahu bahwa menghormati teman lain agar merasa tidak terganggu. Boleh saja berlatih, tapi suara harus dikontrol agar tidak mengganggu ruangan yang lain. Nah, begini, saya tahu kalau Given suka bermain, ya, bermain peran, karena itu adalah salah satu hobi Given. Tapi pernah ingat tidak bahwa kita pernah membuat keyakinan kelas? Ingat, Pak. Nah, iya, salah satunya kita harus menghormati teman sekelas atau teman dari kelas lain juga kan? Iya, Pak. Nah, yang Given lakukan tadi menyimpan dari keyakinan kelas kita. Iya, Pak. Yang saya lakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Given bersedia tidak untuk tidak mengulangi hal yang sama dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman atau guru yang merasa terganggu? Bersedia, Pak. Nah, apa yang harusnya Given lakukan? Saya harus meminta maaf secara langsung, Pak, dengan Pak Guru dan teman-teman di kelas sebelah yang merasa terganggu. Bagus Given. Given memang anak yang bertanggung jawab. Ya, silahkan ya, nanti apabila istirahat Given bisa meminta maaf kepada Pak Guru dan teman-teman di sebelah. Baik, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ya Given. Yeay! Saya Given. Saya adalah siswa kelas 4 SD Bina Citra Indonesia Makassar. Saya sangat senang mengikuti proses restitusi yang dilakukan oleh guru saya Mr. Jumran. Saya bahagia dan senang karena saya bisa mengetahui kesalahan yang saya lakukan tanpa dimarahi, tetapi melalui proses dialog. Guru menyimak dengan baik penjelasan saya, kemudian saya menyadari sendiri kesalahan yang saya lakukan. Kemudian saya juga menyelesaikan sendiri. Saya berjanji saya akan menjadi murid yang lebih baik ke depan. Terima kasih Mr. Jumran.
tahukah kenapa saya panggil Gavin? Tidak tahu, Pak. Saya mengamati Gavin dan mencatat bahwa Gavin selalu datang terlambat ke sekolah. Iya, Pak. Nah, kira-kira Gavin tahu tidak bahwa sebenarnya terlambat itu tidak baik karena bisa membentuk dirimu menjadi tidak disiplin dan tidak mengikuti proses di awal kelas. Tahu, Pak. Menurut Gavin, kalau misalkan Gavin selalu terlambat, apakah itu baik-baik saja dan tidak merasa ketinggalan informasi di kelas awal? Ya, Pak. Saya merasa banyak informasi yang terlewatkan dan saya harus cari sekuncang-kuncangnya karena harus berburu waktu serta saya mulai tidak enak kalau selalu terlambat. Oke. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Itu manusiawi, Gavin. Saya juga pasti pernah membuat kesalahan. Tapi saya ingin Gavin tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Gavin pasti punya alasan mengapa Gavin hampir tiap hari terlambat. Iya, Pak, karena rumah saya lumayan jauh dari sekolah dan beberapa titik macet yang saya lalui sebelum tiba di sekolah. Nah, yang dialami Gavin pasti dialami oleh semua orang yang melintas di jalur itu tiap hari. Tapi kita harus berpikir taktis agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Masalahnya kan ini kemacetan. Nah, coba amati. Kira-kira jam-jam kemacetan terparah mungkin sekitar jam 7 sampai 7.15 sampai 8.15. Oleh karena itu bisa berangkat kira-kira 30 menit sebelum macet ya. Nah, saya tahu yang dialami Gavin tiap pagi tidak pernah ingat bahwa kita pernah membuat keyakinan kelas. Ingat, Pak. Iya, salah satu adalah tiba di sekolah sebelum pembukaan kelas, yaitu pukul 7.50. Iya, Pak. Nah, yang dilakukan Gavin tadi menyimpang dari keyakinan kelas tidak? Iya, Pak, yang saya lakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Gavin bersedia tidak untuk tidak mengulangi hal yang sama untuk memperbaiki diri agar tidak terlambat lagi? Bersedia, Pak. Nah, apa yang seharusnya Gavin lakukan? Saya harus berangkat ke sekolah sebelum jam puncak kemacetan. Saya akan bangun pagi dan meminta orang tuaku meninggalkan rumah lebih awal sekitar 6.45 agar tidak mendapatkan titik-titik kemacetan. Bagus Gavin. Gavin anak yang baik dan bertanggung jawab. Kalau begitu, mulai besok kamu datang ke sekolah lebih awal dari biasanya ya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Oke. Cut. Saya Gavin. Saya adalah siswa kelas 4 SD Bina Citra Indonesia Makassar. Saya sangat senang mengikuti proses restitusi yang dilakukan oleh guru saya, Mr. Jumran. Saya bahagia dan senang karena saya bisa mengetahui kesalahan yang saya lakukan tanpa dimarahi, tetapi melalui proses dialog. Guru menyimak dengan baik penjelasan saya, kemudian saya menyadari sendiri kesalahan yang saya lakukan, kemudian saya juga menyelesaikan sendiri. Saya berjanji saya akan menjadi murid yang lebih baik ke depan. Terima kasih, Mr. Jumran.